Halo semuanya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurmaidiana Mauli. Saya di sini sebagai dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari apa yang telah kita telaah, yaitu dengan adanya mata kuliah ekowisata bahari yang dimana kita menelaah Pantai Senggigi. Nah, saya di sini tuh gak sendirian, ada kawan-kawan saya, yaitu ada Galuh Prakasiwi, Elsa Adelia, dan juga Dimas. Lalu ada Siska dan juga Ardi Aroya. Langsung aja kita masuk ke Pantai Senggigi. Jadi Pantai Senggigi di sini adalah salah satu destinasi wisata Lombok yang terkenal. Nah, mengapa sih salah satu destinasi wisata Lombok yang terkenal? Karena di Lombok banyak sekali destinasi wisata, yaitu ada yang namanya Pantai Mandalika dan juga Pantai Batu Layar yang gak kalah keren dengan Pantai Senggigi. Tapi Pantai Senggigi tersendiri itu sangat keren dibandingkan mereka. Lalu objek wisata pantai ini terletak di sisi barat Pulau Lombok. Nah, secara geografis lokasi pantai ini berdekatan dengan Pantai Batu Bolong dan Pantai Batu Layar. Pantai ini juga langsung menghadap ke Selat Lombok, yang dimana kita bakal melihat semua dari selat itu sendiri. Jadi selanjutnya kita bakal ke Pantai Senggigi nih. Pengen tahu sih Pantai Senggigi itu gimana perjalanannya? Yang kalau di penjelasan sebelumnya itu Pantai Senggigi ialah di Lombok, yang dimana dari Lampung ke Lombok itu sangat jauh. Nah, oke, saya bakal memaparkan beberapa penjelasannya. Yang dari Lampung itu adalah naik airport yang bakal transit di Jakarta. Nah, setelah di Jakarta itu kita bakal naik pesawat kembali sampai ke Lombok, dan itu sampai Lombok kita berada di kota Mataramnya. Nah, jika sudah sampai kota Mataram, kita naik kendaraan yang menuju kota Mataram tersebut ke Pantai Senggigi. Jadi kita dari Mataram ke Pantai Senggigi itu kurang lebih sekitar 20-30 km. Nah, lama perjalanan sekitar sampai 20 atau 30 menitan. Nah, menggunakan kendaraan bermotor sendiri. Di sini saya akan menyampaikan tentang sumber daya yang dimanfaatkan di Pantai Senggigi Lombok. Di Pantai Senggigi Lombok terdapat beberapa sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Antara lain, yang pertama adalah aktivitas biota laut, yang kedua snorkeling dan selam, yang ketiga pelestarian terumbu karang, yang keempat adalah pendidikan lingkungan. Jadi yang pertama, aktivitas biota laut. Apa sih aktivitas biota laut? Jadi di sekitar Pantai Senggigi merupakan rumah bagi beragam spesies laut, di mana pada biota laut memiliki ikan yang berwarna-warni dan beberapa biota lain yang berasosiasi di tempat tersebut. Yang kedua, snorkeling dan selam. Terumbu karang merupakan tempat yang ideal untuk melihat berbagai jenis biota asosiasi yang terdapat di sekitar pantai tersebut. Di Pantai Senggigi tersebut menyediakan peralatan dan panduan bagi yang ingin mengeksplorasi dunia bawah laut yang menakjubkan dan beragam. Yang ketiga yaitu pelestarian terumbu karang. Untuk menjaga lingkungan, tentunya pada daerah Pantai Senggigi tersebut, pelestarian terumbu karang itu sangat penting untuk dilakukan. Karena apa? Jika terumbu karang punah atau tidak ada, maka tidak akan ada pemasukan di Pantai Senggigi tersebut, dan akan berdampak pula pada ekosistem pantai tersebut. Yang ketiga yaitu pendidikan lingkungan. Banyak organisasi-organisasi yang sekarang memiliki program pendidikan di lingkungan Pantai Senggigi tersebut. Tentunya berfungsi atau bertujuan untuk pelestarian terumbu karang, ekosistem laut yang kemungkinan akan rusak atau akan timbulnya kerusakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang keindahan alam yang ada di Pantai Senggigi yang dapat dinikmati. Yang pertama itu yang dapat dinikmati oleh wisatawan yang datang itu pertama ada aktivitas air, itu wisatawan bisa melakukan kayak snorkeling, diving. Terus di sana juga ada bisa dinikmati keindahan matahari yang terbenam. Jadi bisa santai-santai sambil melihat matahari terbenam.
Kemudian itu di Pantai Segigi ada pantai pasir yang putih. Jadi kalau kita ke sana itu kita bisa nikmatin tuh pantai pasirnya yang putih gitu, bersih. Lanjutnya di sekitar Pantai Segigi itu masyarakat lokal itu menjual hidangan makanan lokal yang ada di Lombok itu dijual di sekitar Pantai Segigi. Secara unik, Svarga dirancang sebagai sebuah resort eksklusif dengan kontur berbukit. Svarga memberikan suasana alami dan berkombinasi dengan kekayaan budaya lokal. Di Svarga Resort ini juga terkenal dengan kuliner lokal khas Lombok yang ditawarkan seperti ayam tilawang, licing kangkung, atau nasi balik. Lalu ada pula seni dan kerajinan tangan lokal seperti tenun ikat sasak, keramik, juga patung. Kemudian terdapat musik serta tarian yang diselenggarakan seperti tarian sasak untuk menghibur para tamu. Hal yang bisa dicontoh untuk kemajuan ekoturism di Lampung dari Pantai Segigi sendiri ada yang pertama, akses lokasi yang mudah dengan jalan yang bagus, kemudian pengembangan budaya lokal seperti mempromosikan budaya dan keunikan lokal khususnya di Lampung untuk menarik minat wisatawan dalam pengalaman budaya dan tradisional. Kemudian di pengelolaan lingkungan, Lampung dapat menjaga kebersihan dan keindahan pantai. Karena ya yang notabene sendiri beberapa bulan yang lalu ya, kayak di Lampung ada sedikit agenda dari seperti bersih-bersih pantai, itu kan merupakan sebuah indikator bahwa pantai di Lampung sebagian kecil sudah tercemar daripada sampah itu sendiri. Kemudian infrastruktur wisata menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk wisatawan seperti akomodasi, restoran, sarana rekreasi di sekitar pantai. Oke, untuk skala perbandingan antara pantai di Lampung dan Pantai Segigi sendiri, yang pertama di Lampung itu lokasi yang dekat dari ibu kota negara apabila dibandingkan dengan pantai di wilayah Pantai Segigi. Kemudian namun akses jalannya sendiri untuk di wilayah Lampung itu masih seadanya atau masih dibilang kurang lah apabila dibandingkan dengan Pantai Segigi. Kemudian di Lampung itu masih jauh dari konsep ekoturism, dan di Pantai Segigi sendiri sudah menerapkan konsep ekoturism. Dan di Lampung kurangnya pihak keamanan dan keselamatan di pantai. Sedangkan di Pantai Segigi sendiri keamanan dan keselamatan pantai sudah mumpuni, seperti adanya ambulans atau penjaga pantai di setiap titik-titik yang mungkin memungkinkan untuk terjadinya kejadian yang tidak kita inginkan. Kemudian di Lampung sendiri pemerintahan kurang andil dalam proses pariwisata, dan di Pantai Segigi sendiri pemerintahnya itu sudah banyak andil dalam proses pariwisata. Mungkin itu ya untuk skala perbandingan. Selanjutnya adalah daya tarik, teman-teman. Jadi daya tarik di Pantai Segigi itu ada 3 macam, yaitu pantainya yang sangatlah jernih dan bersih, yang kedua kehidupan terumbu karang, yang ketiga adalah biota lautnya. Jadi teman-teman, di Pantai Segigi itu memiliki pantai yang sangatlah jernih airnya teman-teman dan bersih. Terus kita juga bisa melihat ikan-ikan yang berenang-renang di dasar perairan di pantainya itu teman-teman. Kita bisa melihat tanpa kita harus melakukan snorkeling apapun diving itu. Jadi di Pantai Segigi itu ada 2 macam pantainya, yaitu yang berterumbu karang dan juga berpasir. Jadi jika kita ingin ke daerah yang terumbu karang, kita bisa melakukan snorkeling maupun diving. Nah, terus kalau kita udah melakukan snorkeling maupun diving, tentu saja kita yang dilihat adalah terumbu karangnya ataupun biota lautnya. Jadi biota laut di Pantai Segigi itu lumayan banyak teman-teman. Biota lautnya hampir sama lah kayak yang di pantai-pantai lainnya, tapi di Pantai Segigi itu lumayan unggul lah. Seperti ikan-ikan yang berwarna-warninya itu lumayan banyak lah ikan karangnya. Terus bisa melihat udang karang kayak lobster gitu. Terus kita juga bisa melihat kepiting yang di pinggir-pinggirnya itu teman-teman. Terus
Nah, karena presentasi kami sudah sampai di sini, jadi kami akhiri. Kami mohon maaf jika banyak yang kurang, dan juga semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.